warahmatullahi wabarakatuh. Aku Haca. Aku Ardin. And here you are watching Obama, obrolan mahasiswa. Sekarang kita bakal mewawancarain pemenang dari RMO cabang IPT. Kita sambut Kak Eki dan Kak Rifki. Ayo boleh duduk Kak. Nah, Kakak boleh perkenalan diri dulu. Oke, nama santai aja ya. Santai. Nama gua Eki Falzimi, gua angkatan 2016. Nama gue Rifki, angkatan 2007. Sekarang kakak itu lagi sibuk apa? Kalau aku lagi sibuk persiapan koas, lagi prakoas, jadi ada pemberian materi sebelum koas. Kalau Kak Kalau gue sibuknya kuliah biasa sama organisasi senat. Oh gitu, langsung aja kali ya Kak, kita nanya-nanya banyak nih di Obama. Secara kan Obama obrolan mahasiswa. Yang pertama, gimana sih caranya Kakak biar tetap semangat buat belajar? Ayo, siapa dulu? Ya, kalau misalnya semangat belajar, gimana ya? Agak susah juga sih, kadang pasti ada jenuhnya juga kadang. Tapi ya kalau misalnya udah mulai jenuh, balik lagi ke niat awal. Kayak kita tuh belajar untuk apa, untuk siapa, dan kenapa kita belajar. Itu. Kalau misalnya emang kita jenuh banget, ya udah kita selingin dengan itu jalan-jalan atau main atau hal-hal yang lain. Ya kalau dari gue sih kurang lebih itu sih. Kalau Kak Eki? Kalau gua sih bener kata Rifki, dari siapa, kenapa. Kalau gua kan gua nih dari daerah terujung lah. Kalau kalian tahu dari heboh-heboh Natuna kemarin yang corona, gua salah satu dari situ. Nah, gua ngerasa kesehatan di sana itu masih benar-benar kurang, dari mulai rumah sakitnya, mulai dari para dokter di sana yang kurang. Nah, gua ngerasa perlu ditingkatkan nih pemerataan kesehatan di sana. Jadi terinisiasilah dari dalam diri gua untuk mencoba di seorang dokter di sini gitu. Wah gila sih. Terus? kalau menurut kakak nih lebih penting mana sih organisasi dan belajar? Kalau gue sih, kalau bisa disamaratakan kalau gue ya, karena menurut gue selama gue mengikuti dulu kan gue senat juga selama 2 tahun, gue ngerasa banyak hal-hal positif yang gue dapet gitu. Mulai dari lu bisa harus mengenal satu sama lain, lu mengenal orang-orang dengan tipe pemarah, tipe yang keras kepala, tipe yang lunak kayak gini. Jadi lu bisa saling memahami satu sama lain. Yang kedua, secara tidak langsung dengan ada organisasi, lu juga bisa ngelatih soft skill lu sebagai seorang dokter. Yang penting dalam hal pertama berkomunikasi. Yang kedua bersosialisasi. Yang ketiga bagaimana lu melatih kepemimpinan lu dalam suatu organisasi. Karena kalau di dunia kedokteran itu kan sangat penting tentunya, apalagi di administrasi rumah sakit kayak gitu. Sedangkan kita juga nggak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang pelajar mahasiswa yang ditugaskan orang tua untuk menyelesaikan studi kita. Gitu. Jadi kalau bisa seimbang, sama bagus di organisasi pun di belajar. Kalau dari gue ya kurang lebih sama sih kayak Ki. Emang organisasi sama belajar tuh seimbang. Karena apa? Sebenarnya di organisasi kita juga belajar. Belajar apa? Belajar tadi benar, bersosialisasi. Karena kita jadi dokter itu kan nggak mungkin lah cuma tahu teori, tapi nggak tahu cara komunikasi dengan ke orang. Sedangkan kita jadi dokter itu, kita pasti ketemu bagaimana macam-macam orang tipenya, entah itu dia penyabar atau marah. Nah dari situ kita harus ngelatih mental kita gitu. Di organisasi itu yang paling didapetin tuh melatih mental utamanya. Cara ngomong, cara bersosialisasi, cara mengenal orang, cara tahu sifat-sifat orang, itu semuanya bisa didapetin di organisasi. Tapi selain itu juga kita tetap harus imbang dengan pelajaran sehari-hari gitu. Misalnya tujuan kita kan di sini kuliah itu untuk belajar kan. Organisasi itu hanya sebagai sampingan aja ibaratnya. Jadi jangan sampai organisasi itu mengganggu belajar kita juga. Kita harus tetap fokus dan utamain lah belajar itu sih. Paling sedikit, palingan. Tapi jangan nganggap orang yang nggak berorganisasi itu juga bukan apa-apa gitu.
kalau bisa kan kalau bagi kita kok bagusnya 2 sekaligus gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mungkin dia cuek atau acuh dengan organisasi juga nggak apa, mungkin itu pilihan dia untuk nggak berorganisasi gitu. Jadi kalau bisa tergantung pilihan masing-masing. Nah, terus kan kakak ikut organisasi nih. Gimana sih cara membagi waktunya antara organisasi dan belajar? Kalau gue sih, kalian tau lah ya apa yang sering orang ngomong itu skala prioritas. Ya gue menerapkan itu sih. Kayak utamain dulu apa yang emang udah di depan mata, emang udah dekat dan emang itu benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Lalu selanjutnya sampai yang terakhir itu yang ibaratnya masih jauh ataupun yang persiapannya nggak perlu matang banget gitu. Kayak gitu sih paling. Kalau dari gua sih cara membagi waktunya ya. Gua dari awal magang senat sampai jadi alhamdulillah waktu ketua senat, sibuknya senat itu menurut gua itu di waktu-waktu jam-jam yang masih jam kerja atau misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau jam 10 malam. Sisanya itu gue manfaatkan untuk belajar. Untuk belajar, ngulang materi. Jadi gue senang berorganisasi karena selain gue mengenal satu sama lain, gue juga bisa sebenarnya di organisasi itu lu belajar gitu. Secara tidak langsung lu pas lagi ngumpul-ngumpul kayak bahas ini ntar kepancing buat belajar gitu. Jadi secara tidak langsung pas lagi berorganisasi lu juga belajar gitu secara tidak langsung. Nah, paling penting benar kata Rifki, prioritas lu apa gitu. Kalau misalkan 5 minggu dalam blok, lu ada kegiatan suatu prokja hamin seminggu, sedangkan lu besoknya harus ujian, berarti lu utamakan belajar dulu gitu. Tapi kalau ternyata ujian lu masih 2 minggu tapi acara lu udah mendekat 3 hari, nah berarti lu utamain kegiatan lu dulu. Terus Kak, menurut Kakak kebiasaan apa sih yang Kakak lakuin? Oh, Kayak proses belajar atau kalau gua ya, tiap orang tuh proses belajarnya beda-beda. Kalau gua orangnya acuh, bukan apa ya, gua acuh nggak acuh kalau di kelas gitu. Jadi terkadang gua dengerin, terkadang nggak. Tapi gua selalu ngerekam apa yang diomongin dosen, itu pertama. Karena gua orang itu kayak nokturnal. Gua pagi mungkin agak-agak kurang berkonsentrasi, siang apalagi, mulai sore apalagi. Nah tapi tengah malam kayak gue lebih suka belajar pas di tengah malam. Nah gue ngerasa belajar di siang hari cuma 6 jam atau lu belajar sampai 10 jam, tapi pas di tengah malam lu cukup 2 jam lu langsung ngerti. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi gue ngerasa di tengah malam gue lebih merasa bisa belajarnya. Terus jangan pernah kalian istilahnya kita dalam blok kedokteran ini kan 5 minggu atau 6 minggu. Terus kalian baru mau tiba-tiba mau dekat ujian baru kalian belajar hamin 3 hari ataupun hamin 1 hari. Kalau bisa seminggu, kalau gue itu seminggu 2 minggu sebelum ujian udah harus clear semua materi tadi, sisanya itu ntar tinggal santai gitu. Cuman nggak harus tiap hari habis pulang kuliah langsung belajar, enggak. Kalau dari gue sendiri, gue kan tipe orang yang suka ngebantu orang. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada teman gue yang agak susahan dalam belajar, ya gue juga ikut bantu belajar gitu. Ibaratnya gue belajar, dia belajar, kita sama-sama belajar gitu. Jadi gue mengulang apa yang udah gue pelajarin dan memberi bukan ilmu sih ibaratnya. Ya bantuan belajar itu ke teman gue. Jadi ibaratnya gue juga cuman mengulang-ulang aja. Jadi itu yang mungkin kebiasaan gue yang sampai sekarang ini masih sering dilakuin. Jadi blok-blok yang sebelumnya itu masih terus keingat, masih terus bisa diterapin sampai sekarang. Kayak gitu sih. Nah, ini nih salah satu pertanyaan paling banyak nih. Jadi kakak pernah nggak sih dapat nilai yang kurang memuaskan? Terus gimana caranya kakak menghadapi keadaan itu? Kalau dari gue pernah waktu itu semester 3, inget banget ini, kardio gue ibaratnya di bawah B lah. Itu gue awalnya sedih, kayak kesel, kenapa gue dapet gini. Tapi ya mau gimana, karena emang gue juga tahu saat itu, aku cerita dikit ya. Boleh, yuk. Jadi waktu itu juga gue sibuk senat, dan secara tiba-tiba gue dipilih untuk jadi suatu ketua prokja karena ada suatu masalah. Ya otomatis mau nggak mau gue juga harus tanggung jawab di acara itu gitu. Dan gue itu sekitar hamin 2 bulan nggak salah, 2 bulan acara dan gue masih belum tahu bayangan acaranya bagaimana. Ya mau nggak mau gue dedikasi buat acara itu dulu, baru gue pelajaran gue gitu maksudnya. Ya
singkat cerita udah jalan prokja selesai, nilai gua juga kayak begitu, ya gua pikirlah kenapa gua begini gitu. Terus di samping itu ya gua ambil positive thinkingnya aja. Mungkin Allah pengen gue itu belajar lagi di ilmu itu gitu, di kardio khususnya. Jadi intinya kalau misalnya emang dapat nilai jelek itu nggak usah putus asa ataupun sedih. Kayak boleh sih sedih, tapi tahu waktu, kita juga harus bangkit gitu. Nggak boleh selama-lamanya sedih ataupun terpuruk terus. Kita juga harus lihat sisi positifnya dan selalu lihat sisi positif negatifnya. Karena apapun itu pasti ada positifnya, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sesuatu yang udah ditentuin Allah itu di luar kehendak kita gitu, di luar di luar daripada kemampuan kita gitu. Pasti itu semua itu ada pelajarannya, kayak gitu. Kalau gua, alhamdulillah, gua selalu bersyukur. Kayak lebih bersyukur mau dapat nilai rendah, bersyukur, dapat tinggi, alhamdulillah. Cuman di sini paling gua pengen negasin, kita istilahnya kuliah di jurusan yang agak lumayan susah sih emang, lumayan susah. Nah, wajar ketika kalau nilai atau keluar nilai hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itulah istilahnya kalau kata Dr. Sarizal kayak bukit lembah gitu. Jadi kayak perjalanan hidup di dunia kedokteran ini berliku-liku istilahnya. Nah, tapi satu hal yang paling gue ingat, segimanapun beratnya lu jadi dokter, perjalanan lu jadi dokter, lu kelarin studi lu. Karena nggak ada yang lebih berharga daripada lu kelar studi buat orang tua lu bangga ketika lu dipakai toga. Kalau gue sih gitu. Tepuk tangan dulu dong. Tadi udah banyak banget gak sih skala prioritas? Apa itu? Bersyukur. Nah, iya kan? Tadi kan udah serius-serius banget nih Kak. Sekarang kita mau agak lebih santai lagi. Kita main games. Yeay. Jadi gamesnya ini namanya Whisper Challenge. Nanti kakak boleh duduk di sini deh biar agak jauhan. Terus nanti salah satu dari kakak pakai earphone. Siapa yang mau duluan? Ya udah, berarti Kak Eki nanti pakai earphone. Kak Rizky kan gak pakai earphone nih. Nanti Ardin ngasih kakak kata-katanya. Nah, terus Kak Eki nebak Kak Rizky ngomong apa. Oke, ayo kita tukeran. Nah, sekarang kita mau main Whisper Challenge. Dari Kak Eki udah pakai earphone nih. Berarti Kak Rizky yang ini ya. Nanti Kak Eki nebak. Ayo Kak, di play dulu Kak. Oke, udah. Kak Eki. Kak Eki. Kak Eki nggak dengar ya guys. Kak Eki nggak dengar. Kak Eki. Yuk, mulai. Apa sih? Oh my god. Pak, coba beli. Coba kosaki. Kain. Gak apa-apa, ketawa aja guys. Kain. Tali. Hah? Wah. Luka. Luka nggak sembuh-sembuh. Penyakit. Luka nggak sembuh-sembuh. Apa? Apa? Sebutin Diabetes. Ya. Mellitus. Ya. Oh, tinggal 5 detik lagi. Tadi berhasil ya, 1. Lagi Kak. Play lagi. Kak Eki. Natal. Nyamuk. Capung. Jamur. Ulang. Gak tahu.
Time's Boleh pas nih. up, time's up, time's Habis up. waktunya. Apa kak? Enggak, enggak tahu jamur ya. Satu lagi kak, satu lagi buat Kak Eki. Di play. Aku lupa bawa tas, jas lab, mikroskop. Hah? Praktikum. Aku lupa bawa jas lab pas praktikum. Untuk praktikum. Berarti 2 poin buat Kak Eki. Tadi 1 nggak kejawab ya. Sekarang Kak Rifki. Kak Rifki. Dia nggak denger ya, dia nggak denger. Apa bang? Alat. Apa? Spidol. Papan tulis. Hah? Boleh. Baterai apa? Apa? Batuk. Hah? Penyakitnya apa? Penyebab alergi apa? Bakteri. Pneumonia. TB. Apa? Staphylococcus aureus. Yang kedua ya, lanjut. Aku, dada, jantung, apa? Oh, waduh, Hah? sulit banget nih. Katup, atrium ya, kanan, dinding, septum, apa? Kontraksi, katup, mengisi darah, tensimeter, apa? Apa? Katup, aorta, vena, vena cava inferior, superior. 30 detik nih kak. Mau dipegang mungkin banyak banget nih. Ya udah pegang aja. Kaki, alur, apa? Kaki, alur, pedis, apa? Nama tulang. Apa alur? Maleolus. Apa? Bawahnya pedis. Pembuluh darah. Apa dong? Otot. 2, 1, Apa lagi? sensor. Dulu. Sebutin kak. Sulcus, tendinis, musculi, flexoris, hallucis longus. Sama lah ya, 2-2. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Makasih Kak Eki sama Kak Rifki. Boleh duduk di sini lagi kali ya.
Nah, ini sebenarnya udah selesai segini aja. Jadi aku mau makasih banget udah luangin waktu buat acara Obama ini. Terus kakak ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang lain di Obama ini? Dari gua tetap semangat tentunya bagi mahasiswa kedokteran dari semester 1 sampai semester 6. Kita tahu kuliah kedokteran tuh nggak gampang, susah, banyak yang harus dipelajari tentunya. Namun ingat tujuan kita sebagai mahasiswa untuk jadi dokter, karena yang menarik dari dunia kedokteran itu bukan tentang nilai tinggi, bukan kita yang ngeluh tentang ini itu, tapi tentang prosesnya gimana kita kebentuk jadi seorang dokter. Jadi semakin bagus soft skill kalian, semakin bagus tentang penerimaan pembelajaran kalian, maka semakin bagus juga kalau kalian menjadi seorang dokter sih. Sama ingat kelarin studi kalian sampai kelar pokoknya. Banggain orang tua. Kalau dari gua, jangan pernah patah semangat, belajar terus. Walaupun emang kedokteran itu sulit, nggak sulit sih, susah, harus rajin. Tapi jangan pernah ngerasa kayak lu gagal, ketinggalan, yang lain udah jauh dari lu. Jangan pernah ngerasa kayak gitu. Karena kedokteran itu bukan siapa cepat lu lulus, tapi seberapa banyak ilmu yang lu dapat saat belajar dan saat lu praktek skill lab dan lain-lain. Itu intinya, kuncinya di situ. Jadi terus semangat, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ketinggalan, karena kapanpun lu lulus pasti itu saatnya yang Allah berikan gitu. Itu waktunya yang tepat buat lu gitu. Gila, tepuk tangan dulu dong. Nah, karena Obama ini udah selesai, makasih yang udah nonton. Jangan lupa klik apa? Komen. Nah, nanti kak kalau aku bilang Obama, kakak nyaut ya obrolan mahasiswa gitu ya. Oke. Oh iya, ada satu pesan lagi nih. Semoga acara Obama ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. See you guys next time di Obama, obrolan mahasiswa. Yeay.